Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Ali. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang contoh soal latihan untuk UKPPPG tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, jadi ini hanya untuk modul 1 ya, untuk contoh latihan soal ganda. eh, Pembelajaran mendalam dan asesmen ini untuk yang umum Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini untuk modul 1 terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut ke contoh soal modul 2 dan juga modul yang ketiga. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya dalam menunggu pendaftaran UKP PPG dibuka ya. Jadi selagi menunggu pendaftaran dibuka, Bapak Ibu silahkan untuk mengulang kembali apa yang sudah dipelajari dan juga menulis studi kasus ya. Nanti cara pembuatannya saya sematkan di atas kanan ini Bapak Ibu. Nah, jadi untuk video kali ini ada 4 topik yang akan kita bahas ya. Soalnya yang pertama untuk understanding by design, kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian teaching at the right level, kemudian ada culturally responsive teaching ya. Nah, jadi ini ada pada modul 1 ini akan kita lihat untuk contoh soal untuk Bapak Ibu pelajari. Nah, jadi dengan cara latihan menjawab soal ya, jadi Bapak Ibu nanti akan terbiasa pada saat mengikuti ujian. Oke, langsung saja kita masuk ya ke dalam soal nomor 1 ya. Nah, jadi untuk soal nomor 1 kita mulai dari topik yang pertama ya, yaitu tentang understanding by design. Soal nomor 1, langkah pertama dalam perencanaan pembelajaran berbasis UBD adalah A. Merancang kegiatan pembelajaran, B. Menentukan asesmen, C. Menentukan tujuan pembelajaran, D. Membuat rubrik penilaian. Silahkan Bapak Ibu jawab. Nah, untuk soal nomor 1, jawabannya di sini adalah C ya, yaitu pembahasannya dalam pendekatan UBD, langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Ini menjadi dasar bagi asesmen dan kegiatan belajar berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pendekatan UBD dikenal juga dengan istilah A. Forward planning, B. Reflective learning, C. Strategic teaching, D. Backward design. Nah, silahkan dijawab Bapak Ibu. Nah, jawaban untuk nomor 2 adalah D ya, yaitu backward design ya, yaitu UBD disebut backward design karena dimulai dari menentukan tujuan akhir lalu merancang asesmen dan pembelajarannya. Nah, ini masih yang dasar Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam pendekatan UBD, asesmen dirancang berdasarkan A. Alokasi waktu belajar, B. Tujuan pembelajaran, C. Gaya belajar siswa, D. Jadwal sekolah. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Nah, untuk jawaban nomor 3 di sini adalah B ya. Tujuan pembelajaran ini juga sama seperti soal nomor 1. Asesmen harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar bisa mengukur ketercapaian yang direncanakan sejak awal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tujuan utama dari pendekatan UBD adalah A. Meningkatkan nilai ujian akhir, B. Mengikuti silabus pemerintah, C. Membangun pemahaman mendalam, D. Menyederhanakan kegiatan belajar. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Nah, untuk nomor 4 di sini jawabannya adalah C ya, yaitu membangun pemahaman mendalam. Nah, untuk pembahasannya, UBD fokus pada pemahaman konseptual yang mendalam, bukan sekedar menghafal atau menyelesaikan soal. Kita lanjut ke soal nomor 5. Contoh asesmen autentik yang sesuai dengan prinsip UBD adalah A. Pilihan ganda, B. Ujian tengah semester, C. Lembar kerja hafalan, D. Proyek membuat produk nyata. Silahkan dijawab Bapak Ibu ya.
Nah, untuk nomor 5, di sini jawabannya adalah D ya, yaitu proyek membuat produk nyata. Pembahasannya yaitu asesmen autentik adalah yang relevan dengan dunia nyata, seperti proyek, presentasi, atau karya yang menunjukkan pemahaman. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua ya Bapak Ibu ya, yaitu tentang pembelajaran berdisferensiasi. Nah, untuk soal nomor 6, pembelajaran berdisferensiasi bertujuan untuk A. Menyamakan kemampuan seluruh siswa. B. Memberikan tugas yang sama untuk semua. C. Memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. D. Membatasi gaya belajar siswa. Ini silahkan dijawab Bapak Ibu. Nah, untuk jawaban nomor 6 di sini adalah C ya, yaitu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Nah, untuk pembahasannya, setiap siswa memiliki karakteristik unik ya. Diferensiasi bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan masing-masing. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, diferensiasi konten berarti A. Memberikan pilihan produk belajar. B. Menggunakan variasi materi sesuai kesiapan siswa. C. Mengatur suasana kelas. D. Menyederhanakan penilaian. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu untuk soal nomor 7. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, yaitu menggunakan variasi materi sesuai kesiapan siswa. Nah, untuk pembahasannya, diferensiasi konten melibatkan penyajian materi berbeda untuk siswa yang berbeda, sesuai dengan kemampuan mereka ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Strategi yang tidak termasuk dalam diferensiasi proses adalah A. Pembelajaran kelompok kecil. B. Pemberian ceramah satu arah. C. Stasiun belajar. D. Pendampingan belajar sesuai gaya belajar. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Soal nomor 8. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, yaitu pemberian ceramah satu arah ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah yang tidak termasuk Bapak Ibu. Pembahasannya, ceramah satu arah tidak memperhatikan perbedaan gaya belajar ya, sehingga bukan untuk diferensiasi proses. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9, Bapak Ibu ya. Nah, di sini dalam diferensiasi produk, guru dapat A. Menyediakan satu format tugas. B. Melarang kerja kelompok. C. Memberi pilihan bentuk tugas akhir. D. Menyamakan hasil kerja siswa. Nah, ini silahkan dijawab Bapak Ibu soal nomor 9. Tuh jawabannya di sini adalah C ya, yaitu memberi pilihan bentuk tugas akhir. Nah, untuk pembahasannya di sini diferensiasi produk memungkinkan siswa mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang mereka pilih. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pembelajaran berdisferensiasi didasarkan pada 3 hal, yaitu A. Umur jenis kelamin asal sekolah. B. Waktu belajar, buku media. C. Kesiapan, minat dan profil belajar. D. Nilai ujian, absen, dan ranking. Nah, ini silahkan dijawab Bapak Ibu untuk soal nomor 10. Jawabannya adalah C ya, yaitu kesiapan minat dan profil belajar. Nah, untuk pembahasannya di sini teori Carol Tomlinson menyebutkan 3 aspek utama diferensiasi ya, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, sekarang sudah berganti ke topik 3 ya, yaitu tentang teaching at the right level atau TARL. Nomor 11 soalnya tujuan utama dari pendekatan TARL adalah A. Menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum. B. Memberikan soal yang sulit untuk semua. C. Menyesuaikan
pembelajaran dengan kemampuan awal siswa. D. Menilai siswa hanya dari nilai akhir. Nah, ini silahkan dijawab Bapak Ibu untuk soal nomor 11. Nah, jawabannya di sini adalah C ya, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan awal siswa. Nah, untuk pembahasannya di sini TRL berfokus pada tingkat kemampuan siswa saat ini ya, bukan berdasarkan kelas formal atau usia. Kita lanjut ke soal nomor 12. Langkah penting dalam TARL adalah A. Diskusi guru dengan kepala sekolah. B. Pembuatan RPP format lama. C. Asesmen awal pembelajaran. D. Ujian tengah semester. Nah, silahkan dijawab Bapak Ibu soal nomor 12. Jawabannya adalah C ya, yaitu asesmen awal pembelajaran. Nah, untuk pembahasannya, asesmen awal menjadi kunci dalam mengetahui kemampuan aktual siswa untuk dasar pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Teaching at the right level atau TRL mengacu pada A. Jenjang usia siswa. B. Kelas tempat siswa belajar. C. Tingkat perkembangan kemampuan siswa. D. Jam masuk sekolah. Ini silahkan dijawab Bapak Ibu. Untuk jawaban nomor 13 di sini jawabannya adalah C ya, yaitu tingkat perkembangan kemampuan siswa. Pembahasannya, fokus TARL adalah level pemahaman siswa, bukan sekedar jenjang kelas atau umur. Kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu alat penting dalam TARL untuk memetakan kemampuan siswa adalah A. Kartu rapor. B. Tes awal. C. Buku teks. D. Kartu ujian. Nah, silahkan dijawab. Ini mudah sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah B ya. Tes awal ya. Jadi pembahasannya tes awal atau asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar setiap siswa. Itu soal nomor 15. Dalam pendekatan TARL, kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan A. Kalender akademik. B. Kurikulum nasional. C. Hasil asesmen awal. D. Buku panduan guru. Nah, silahkan dijawab Bapak Ibu. Nomor 15. Untuk jawabannya di sini adalah C ya, yaitu hasil asesmen awal. Dengan pembahasan, rancangan pembelajaran TRL bergantung pada data hasil asesmen awal agar tepat sasaran. Kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini sudah berganti topik 4 ya, yaitu Culturally Responsive Teaching atau CRT. Soal nomor 16, CRT adalah pendekatan pembelajaran yang menghargai A. Tingkat nilai siswa. B. Kedisiplinan siswa. C. Latar belakang budaya peserta didik. D. Kurikulum nasional. Silakan dijawab Bapak Ibu. Untuk jawabannya di sini adalah C ya, yaitu latar belakang budaya peserta didik. Nah, untuk pembahasannya, CRT menempatkan budaya peserta didik sebagai kekuatan dalam proses pembelajaran. Kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, di sini CRT menekankan pentingnya guru untuk A. Menghindari diskusi tentang budaya. B. Menyeragamkan pembelajaran. C. Menyusun materi tanpa mempertimbangkan latar belakang siswa. D. Mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran. Silahkan dijawab, Bapak Ibu. Untuk jawabannya di sini adalah D ya, yaitu mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran. Nah, untuk pembahasannya, guru perlu memahami dan mengaitkan materi dengan budaya yang akrab bagi siswa. Kita lanjut soal nomor 18. Contoh penerapan CRT adalah A. Memberi tugas hafalan.
B. Membuat siswa belajar sesuai budaya mereka. C. Menghindari tema-tema lokal. D. Menyamakan semua tugas. Silakan dijawab Bapak Ibu. Untuk soal nomor 18. Nah, untuk jawabannya di sini adalah B ya, yaitu membuat siswa belajar sesuai budaya mereka. Untuk pembahasannya, CRT mendekatkan materi dengan kehidupan dan budaya siswa, bukan menjauhkannya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Prinsip CRT dapat mendorong siswa untuk A. Menjadi lebih patuh, B. Merasa terasing dari lingkungan sekolah, C. Mengembangkan identitas dan kepercayaan diri, D. Meninggalkan budaya asal. Silakan dijawab Bapak Ibu untuk soal nomor 19. Untuk jawabannya adalah C ya, yaitu mengembangkan identitas dan kepercayaan diri. Nah, untuk pembahasannya, CRT membangun kebanggaan siswa terhadap identitasnya dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Sekarang kita masuk ke soal nomor 20 ya, soal terakhir. CRT sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam karena A. Hanya menekankan hafalan, B. Fokus pada nilai akademik, C. Memberi ruang ekspresi budaya dan pengalaman siswa, D. Mendorong kompetensi di kelas. Silakan dijawab Bapak Ibu. Untuk jawaban soal nomor 20 adalah C ya, yaitu memberi ruang ekspresi budaya dan pengalaman siswa. Nah, jadi pembahasannya pembelajaran bermakna harus konsep kontekstual ya, dan CRT membantu mengaitkan pengalaman siswa dengan materi pembelajaran. Nah, sudah selesai ya untuk latihan soal pada modul 1 ini. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada modul yang kedua, dan juga nanti jika ada waktu saya akan buatkan soal yang lebih panjang ya. Karena ini soalnya skala singkat, nanti akan saya buatkan yang lebih panjang dan juga lebih sulit Bapak Ibu, agar nanti Bapak Ibu terbiasa dalam menjawab soal. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kemudahan rezeki, Bapak Ibu bisa untuk traktir kopi Pak Gurwali dengan cara klik di deskripsi ya. Jadi di deskripsi ada link untuk traktir kopi Pak Gurwali ya, yaitu link Saweria. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan klik link Saweria. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan ya untuk traktir kopi Pak Gurwali seikhlas Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada nominal yang tertulis dan juga Bapak Ibu bisa untuk menulis nominalnya sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi terserah Bapak Ibu, seikhlas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silahkan isi pesan ya kepada Pak Gurwali. Nah, saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah traktir kopi Pak Gurwali. Saya doakan Bapak Ibu mudah rezekinya dan juga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jika Bapak Ibu menyukai video ini, Bapak Ibu silahkan klik like video ini. Dan juga jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini kepada rekan-rekan yang lainnya yang membutuhkan. Kemudian juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada video ini agar membantu channel YouTube Pak Gurwali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Gurwali. Sampai jumpa di video selanjutnya.